Jadi, Oke, ya, saya lagi tugas equipping di Bali, di Abelef, Bali. Jadi, saya hari ini ada di Denpasar. Nah, saudara, kita akan sama-sama mendapatkan equipping ya pagi hari ini. Ya, kita masih ingat, saudara, kita mau terus melaksanakan fokus kita. Ya, fokus kita tahun ini. Nah, tanpa kita terasa, saudara, kita sudah bersama-sama melewati 6 bulan. Ya, ini udah memasuki bulan yang ketujuh. Nah, karena itu, saudara, kita mau kembali diingatkan akan fokus kita tahun ini. Next. Nah, kita lihat dulu, saudara, apa fokus kita? Fokus kita 2025 adalah membangun kompak yang diperlengkapi dan bertumbuh untuk melahirkan komunitas kerajaan. Ini fokus kita 2025 ya. Nah, Saudara, karena itu saya mengambil ya tema bertumbuh bersama dalam kompak sejati. Nah, 6 bulan yang lalu saya sudah banyak mengajak saudara-saudara untuk berfokus kepada bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dalam kompak sejati. Nah, saudara, mari kita evaluasi lagi ya, apakah saudara kita sudah mencapai ya apa yang kita bahas? Apakah kita sudah bertumbuh bersama? Ya, nah kita bisa bertumbuh bersama kalau kita hidup dalam kompak yang sejati. Ya, karena itu saya mau mengulang lagi, saudara, apa itu kompak yang sejati? Nah, mari kita evaluasi hari ini, apakah kompak kita adalah kompak sejati? Ya, kalau kompak kita kompak-kompakan, makanya kita nggak bertumbuh bersama, karena kita bukan ada di kompak yang sejati. Nah, apa itu kompak yang sejati? Next, kita akan lihat, saudara, berikutnya. Nah, bagaimana kita bertumbuh bersama jika kita hidup dalam kompak sejati? Nah, apa ukurannya kompak sejati, saudara? Saya pernah menyampaikan ya di sesi pertama di bulan Januari. Ya, nah mari kita ingat kembali, saudara. Apa itu kompak sejati? Mari kita evaluasi setelah 6 bulan kita menjalankan kompak. Nah, ciri-ciri kompak sejati itu ada 3, saudara. Hari ini kita mau memperdalam ini ya. Kita evaluasi kompak kita kompak sejati atau kompak-kompakan. Kalau kita kompak-kompakan, maka kompak kita nggak mungkin bisa membuat kita bertumbuh bersama, saudara. Ya, nah makanya kita nggak bertumbuh karena kompak kita setelah diteliti, ya kompak-kompakan. Ya, nah kompak sejati itu ada 3 ciri. Pertama, konsep kompaknya benar, saudara. Nah, kompak itu apa? Kita mesti benar dulu konsepnya. Kalau konsepnya aja salah, kita menjalankan sesuatu yang salah. Ya, misalnya, kompak itu, oh pokoknya temen, 2 3 orang, temen. Ya, ada benernya, tapi itu konsepnya belum tentu benar dan menyeluruh. Ya, apa itu kompak? Ya, pokoknya kompak itu karena disuruh Pak Untung kita mulai 2 3 orang. Ya, mulai aja kompak. Yang penting kompak ya. Ya, ada benernya kita harus kompak. Tapi konsep itu tidak menyeluruh, tidak benar, saudara. Ya, kita harus benar dulu apa esensinya kompak. Nah, kompak itu bukan sekedar small group, kelompok kecil, ya mini group atau apalah mau disebut, saudara. Kompak itu konsepnya adalah unit terkecil dari tubuh Kristus. Nah, ini dulu ya, mesti nangkep. Saudara praktekkan kompak sebagai unit terkecil dari tubuh Kristus enggak? Ya, atau lebih tajam lagi, unit
ya, unit komunitas terkecil dalam tubuh Kristus ya. Jadi kompak itu ya saudara unit komunitas terkecil dalam tubuh Kristus. Kenapa? Nah, 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 bilang begini, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, ya, tetapi atas banyak anggota. Jadi ya komunitas tubuh Kristus saudara tidak terdiri dari satu anggota. Makanya kalau saudara sendirian aja ya saudara tidak menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Karena satu orang bukan anggota ya apa saudaraku, karena tubuh Kristus tidak terdiri dari satu anggota ya. Jadi kalau satu orang nggak mungkin bisa menjalani kehidupan tubuh Kristus. Kenapa? Nggak bisa saling. Karena satu orang independen. Ya, satu orang itu nggak bisa menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Ya, tetapi katanya saudara, ya tubuh Kristus itu terdiri atas banyak anggota. Nah, banyak ini berapa? Ya banyak, ya lebih dari satu. Ya berarti saudara mulai dua itu sudah termasuk banyak. Ya jadi anggota tubuh Kristus saudara ya itu harus lebih dari satu. Nah berarti minimal dua ya. Nah makanya dua tiga saudara itu adalah ya apa komunitas tubuh Kristus yang paling efektif, saudara. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak, tapi juga minimal, pas. Dua, tiga orang. Ya, makanya Alkitab banyak ya menganut dua, tiga orang, saudara. Ya, dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ, saudara. Ya, bukan berarti satu orang dia nggak hadir, bukan. Tapi dua, tiga orang itu, saudara, dia mau menyatakan kehadiran dalam tubuh untuk melakukan sesuatu, saudara. Ya, dia mau melakukan sesuatu ya di dalam dua tiga orang itu, saudara. Ada tugas ya yang diberikan kepada dua tiga orang ini. Ya, makanya Tuhan Yesus kalau utus orang berdua-dua. Kenapa? Karena supaya ada body ministry, saudara. Ya, kalau mengutus 10, wah agak susah, saudara, 10 orang itu. Ya, 10 orang dikoordinirnya kan susah, 12 orang susah. Tapi kalau dua orang mudah, saudara. Dua orang ini mobile, dua orang ini keren, saudara ya. Karena dua tiga orang ini ya adalah unit terkecil dalam tubuh Kristus yang lincah, yang luar biasa, saudaraku, yang bisa menghidupi gaya hidup tubuh Kristus ya. Nah, makanya saudara mesti nangkep kenapa dua tiga orang ya, jangan cuman kita latah, wah karena disuruh Pak Edi sih, ini karena Pak Lukas punya pengajaran ini. Ya saudara, enggak, ini Alkitabiah saudara. Ya, ini dari Alkitab sendiri yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya, rasul-rasul semua praktek ini. Nah, jadi kompak bukan sekedar small group, kelompok kecil atau kelompok dua tiga orang ya saudara yang keren-kerenan namanya kompak ya, keren banget ini dua tiga orang. Ya bukan sekedar itu, bukan. Tapi itu unit terkecil dari tubuh Kristus. Jadi untuk menghidupi gaya hidup tubuh saudara paling efektif adalah lewat dua tiga orang ini. Kenapa? Karena gampang diorganize ya saudara. Ya dua tiga orang ini mobile. Ya dua tiga orang ini unit yang saudaraku sangat efektif. Kalau tiga empat orang lebih susah saudaraku memanage-nya. Empat lima enam, wah lebih susah lagi. Tujuh sembilan sepuluh, wah lebih susah lagi. 12 orang lebih sulit lagi, saudara. Makanya Tuhan Yesus pakai dua tiga orang ini, ya.
Nah, jadi itulah konsepnya mesti benar dulu, saudara. Ya, jadi jangan saudara praktek kompak tanpa pengertian. Ya, cuman latah aja. Kenapa kompak? Ya disuruh sama Pak Untung. Ya udah, prakteklah. Nanti kalau nggak kualat, ya jangan gitu, saudara. Ya, jadi mesti nangkep ini unit terkecil dari tubuh Kristus, komunitas tubuh Kristus. Ya, nah kalau dia tubuh Kristus, saudara, bedanya sama small group apa? Kalau small group, saudara, mereka nggak punya kepala. Ya, kalau dia anggota tubuh Kristus, dia punya kepala, saudara. Makanya harus berpegang teguh kepada kepala, itu yang pertama. Kedua, dia diikat dan ditunjang. Nah, sorry ya, dia, saudaraku, ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Ya, jadi dia punya hubungan yang apa, saudaraku, gaya hidup dengan kepala connect terus ya. Dia terus connect sama kepala ya 24 jam. Oh ya itu kan tubuh gitu Saudara. Ya, kemudian 24 jam connect terus sama sesama ya, sama apa saudaraku, diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Urat-urat itu apa saudara? Urat-urat itu adalah ya yang mengikat, sendi yang menghubungkan, saudara. Jadi urat dan sendi nanti kalau saudara baca konteksnya, ya Alkitab menjelaskan sendiri dalam Kolose 2, urat-urat dan sendi-sendi ini ya jangan ditafsirkan macam-macam, pelayanan lah apalah ya saudara, tapi konteksnya bilang itu adalah hubungan kasih ya, karena kasih itu pengikat dalam tubuh Kristus. Dia yang mengikat, urat-urat itu kasih, saudara. Sendi-sendi itu hubungan. Ya, jadi urat dan sendi, saudara, itu adalah hubungan kasih. Ya, jadi kalau kompak itu, saudara, ada hubungan kasih. Ya, di mana saudara, ya, di situ bukan hanya hubungan, ya, kalau ada program aja. Misalnya gini, oh kita ini kelompok kecil kalau lagi bahas Bible study. Jadi hubungannya karena Bible study, saudara. Bukan, ya. Kalau cuman itu, itu small group, bukan kompak. Hubungannya karena apa? Ya karena kita perlu ketemu, ya. Kita hubungannya rapat, misalnya, ya. Oh, kita jadi hubungannya karena rapat, bukan, saudara. Ya, kita karena kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu diikat ya oleh urat-urat dan sendi-sendi ya, menjadi satu, diikat menjadi satu, ditunjang ya. Nah, ini kalau konstan saudaraku terjadilah pertumbuhan ilahi. Makanya kalau saudara praktek kompak yang adalah unit terkecil tubuh Kristus, saudara tumbuh ya, tumbuh saudara. Kalau enggak tumbuh. Makanya banyak small group tidak tumbuh karena bukan unit terkecil tubuh Kristus. Ya enggak tumbuh saudara. Nangkep ya. Nah ini dulu saudara. Ini ciri pertama kompak sejati. Nah yang kedua, karena kita nggak punya banyak waktu, yang kedua memiliki DNA yang benar. Nah DNA itu apa sih saudara? Ya, DNA kalau dalam sel, saudara, itu menentukan ya nanti sel itu ya bisa bertumbuh, berkembang, ya bisa saudaraku juga apa dia bisa ya saudara strive ya, survive, dan nanti bisa terjadi apa? Reproduksi ya. Nah, itu DNA, saudara. Jadi kompak itu benda hidup. Kompak itu bukan sekedar ya kelompok kecil. Dia itu benda hidup, organisme. Nah, organisme itu harus punya DNA. Kayak sel harus punya DNA. Nah, DNA menentukan dia bisa tumbuh nggak benda hidup itu. Kedua, dia bisa berkembang nggak.
Ketiga, saudaraku, dia bisa survive nggak? Berjuang dalam ya kondisi-kondisi yang sulit, saudara. Dan kemudian ya dia nanti kalau reproduksi, dia jadinya sama nggak? Nah, kalau sel daging akan jadi sel daging lagi, saudara. Ya, seperti apa induknya, nanti anaknya akan seperti itu, saudara. Nah, kalau kompak punya DNA-nya, saudara, nanti dia melahirkan kompak yang baru, DNA-nya sama. Dan dia akan apa, saudaraku? Kalau kompak itu revival, dia menghasilkan kompak lain yang revival juga. Kalau kompaknya nggak revival, saudara, dia nggak bisa menghasilkan kompak yang revival. Ya, nah DNA itu penting. Nah, apa DNA-nya kompak, saudara? Nah, ini dia. Gampang sekali, saudaraku. Dia harus punya BTB. Oke, masih ingat? BTB. BTB itu apa? Ya, dia harus B yang pertama adalah bangun manusia roh terus. Semua anggotanya sepakat dimulai dari saya bangun manusia roh. Kalau ada yang nggak mau, aku nggak mau bangun manusia roh. Nah, itu berarti kompak ini nggak ada DNA-nya, saudara. Kompak ini nanti lama-lama mati, saudara. Makanya dimulai dari saya harus bangun manusia roh. Sepakat dulu. Sepakat nggak kita mau sama-sama bangun manusia roh? Si A mau, si B nggak mau, si C nggak mau, nggak jalan. Itu kompak, tidak ada DNA-nya, saudara. Ya, jadi harus ada DNA-nya, yaitu sepakat. Dimulai dari saya, bangun manusia roh. Nah, cara bangun manusia roh gimana? Ya, saya nggak ada waktu panjang lebar. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dalam terjemahan AGS ini ya. Seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan ya dan mengikuti Dia ya, didasarkan padanya dibangun ya Saudara, kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah ya dengan mentaati semua ajaran yang sudah kalian ya terima ya dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Nah, Saudara, jadi kita jadi murid itu nggak boleh berhenti hanya sampai terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, harus terus mengikuti Dia. Ya, terus berjalan bersama dengan Dia. Ya, walk in Him. Ya, jadi berjalan bersama Dia. Kemudian apa saudaraku belajar dari Dia dan akhirnya saudaraku menjadi berubah seperti Dia. Itulah cara kita bangun manusia roh, saudara. Cara bangun manusia roh gimana? Tiap hari kita apa? Ya berjalan bersama Kristus. Kalau kita nggak berjalan bersama Kristus, kita ya nggak bersekutu dengan Kristus. Kita mesti rohnya bersekutu dengan Kristus. Walk in the Spirit. Kalau kita berjalan dalam roh, maka manusia roh kita nanti dibangun, saudara. Ya, kedua kita belajar. Ya, kita belajar dari Dia. Nah, belajar apa? Dari firman, saudara. Ya, kita mesti belajar dari firman. Ketika kita belajar, saudaraku, ya kita makan firman terus, manusia roh kita, saudaraku, dibangun. Ya, kita tiap hari dibangun manusia rohnya. Ya, kemudian kita berubah serupa Kristus. Ya, lewat apa, saudara? Lewat kematian ego, pikul salib sangkal diri tiap hari. Kita die to self. Ketika kita mati terhadap ego kita, manusia roh kita, saudaraku, ya muncul kehidupan Kristus ya menjadi nyata dalam diri kita. Kita makin serupa Kristus. Jadi itulah cara kita, saudaraku, ya praktek B-nya. Ya, kita apa bangun manusia roh lewat caranya gimana? 3B. Ya, tiap hari berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus. Nah, sekarang DNA yang kedua T. T-nya apa, Saudara? Tertanam dalam ya
komunitas yang terikat janji, ya. Jadi kompak itu komunitas yang terikat janji, saudara. Ya, bukan sekedar apa saudaraku kelompok yang kumpul-kumpul aja, tapi kita membuat janji bahwa kita akan saling mengasihi. Praktek covenant, aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, seperti Kristus mengasihi kita. Ya, bagaimana Kristus mengasihi kita sebagai perjanjian, covenant. Ya, dia buat covenant tidak akan tinggalkan kita, dia buat covenant tidak akan mengkhianati kita, dia buat covenant akan terus mengasihi kita sekalipun kita ada kelemahan, sekalipun kita ada saudaraku ya kekurangan, dia tetap mengasihi kita. Kita begitu enggak? Saudaraku, kita harus terus belajar, saudaraku, bagaimana ya tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Nah, ini DNA yang kedua. DNA yang ketiga adalah B-nya. B-nya apa? Berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Ya, kita kan karunianya beda-beda, saudara. Tapi kalau kita terpadu bersama, keren kompak ini, saudara. Lalu kita berfungsi sesuai dengan karunia, kita terpadu, kompak kita dahsyat, saudaraku. Kompak kita nanti akan menjadi ya alat dalam tubuh Kristus, diberi tugas yang luar biasa. Kompak kita ini kompak yang hebat sekali, saudaraku. Lalu kita semua berfungsi sesuai dengan karunia kita. Nah, inilah saudaraku ciri kedua ya dari saudaraku ya kompak sejati, memiliki DNA yang benar. Sekali lagi saya ulangi ya, apa DNA yang benar, saudara? Ya, dimulai dari saya, ya, kita semua anggota kompak sepakat untuk BTB. Apa itu BTB? Ya, bangun manusia roh setiap hari, ya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Kemudian apa, saudaraku? Ya, kita ya sama-sama berfungsi sesuai dengan karunia kita. Nah, kalau ada DNA ini, saudara, kompaknya pasti tumbuh, pasti dijamin, saudara. Ya, kompaknya pasti tumbuh. Nah, kalau kompak udah tumbuh, saudara, dia berkembang. Ya, dia berkembang. Kompak ini ya punya DNA dan dia akan mencapai visinya nanti, saudara. Ya, dan kalau dia reproduksi kompak ini, saudara, dia akan apa, saudaraku, sama nanti kualitasnya. Kompak yang punya DNA yang benar akan menghasilkan kompak yang sama. Sel kan gitu, saudara. Kalau sel DNA-nya udah kanker, nanti dia multiplikasi kanker juga. Ya, tapi kalau DNA-nya sehat, dia nanti hasilnya sehat. Ya, nah makanya kompak ya sebelum bermultiplikasi pastikan dulu punya DNA yang benar. DNA-nya apa? BTB. Ingat saudaraku, BTB ya. Bangun manusia roh, setiap orang dimulai dari saya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji, dan apa saudaraku, ya, kita semua mau saudara berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Haleluya. Ini ciri yang kedua. Nah, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir, saudaraku, ciri kompak yang sejati adalah memiliki tujuan yang benar. Ya, jadi tadi saudara konsep yang benar, kemudian apa saudaraku ya, yang tadi itu DNA yang benar, ya, yang ketiga adalah tujuan yang benar. Ya, jangan salah tujuannya. Kenapa kamu berkompak? Ya, karena disuruh sih. Kenapa kamu berkompak? Ya, karena kita memang pemuritan harus begitu kan. Nah, ya, saudara, kita mesti tahu tujuan akhirnya kompak apa. Tadi udah disinggung dikit di dalam ya fokus 2025 ya. Ingat saudaraku, visinya adalah
untuk melahirkan komunitas kerajaan. Jadi tujuan kita berkompak itu supaya lahir komunitas kerajaan. Itu tujuannya, lihat gambarnya, saudara. Jadi kalau saudara berkompak, ingat tujuannya apa? Bukan sekedar supaya kita bertumbuh aja. Ya, betul, kita akan bertumbuh bersama kalau kompaknya kompak sejati, saudara. Ya, tapi tujuan akhirnya adalah, saudara, melahirkan komunitas kerajaan. Nah, ini yang Kak Edi udah singgung-singgung dikit ya, tapi kita akan tahun depan ini kita akan lebih keren lagi, saudara, akan mencapai komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan itu apa? Nah itu ya, yang di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 itu, maka Allah memberkati mereka ya dan berfirman apa, saudara? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi ini, kuasailah, taklukkanlah ya. Nah, saudara, itulah komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan itu apa? Ya, unit dasarnya gereja. Ya, gereja itu, saudaraku, unit dasarnya adalah komunitas kerajaan. Ya, komunitas kerajaan itu terdiri dari apa? Ya. Nah, ini dari Kejadian 1 ayat 28, komunitas kerajaan itu adalah komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga, saudara, yang diberkati Tuhan. Ya, keluarga, pasangan-pasangan yang diberkati Tuhan, mereka bermultiplikasi, kemudian mereka memenuhi bumi ini ya dengan apa, saudaraku? Dengan komunitas kerajaan ini ya. Jadi saudaraku, terdiri dari komunitas keluarga. Ya, ini yang Tuhan mau kita bangun, saudara. Ya, jadi kompak tujuannya untuk melahirkan komunitas kerajaan. Ya, kalau kita nggak punya visi, saudara, mau kemana? Ya, saudara naik bis, mau kemana sih bis ini? Nggak tahu, Pak. Ya, tanya sama supirnya, nggak tahu. Kalian mau kemana? Nggak tahu, saudara pasti turun dari bis itu, ya kan? Sama, saudara naik pesawat, nggak tahu ini mau kemana, ya kan? Waduh, mau kemana ini pesawat? Pilotnya juga nggak tahu. Wah, pasti saudara turun dari pesawat itu. Ya, kalau saudara ikut kompak, mau kemana ini kompak? Nggak tahu. Ya, nah itu pasti bubar kompaknya karena nggak punya tujuan. Tujuan menentukan kita, saudaraku. Ya, komitmen nggak dengan, saudaraku, apa yang kita mau lakukan di dalam kompak ini. Nah, saudara, jadi mari kita harus punya tujuan yang jelas ya. Jadi kompak itu, saudara, adalah ya unit dasar yang Tuhan pakai ya untuk dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai Yesus, ya, Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi ya apa, tempat kediaman Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam dia kamu turut dibangunkan ya dan menjadi tempat kediaman Allah ya di dalam roh. Jadi saudara, kompak itu ya adalah batu-batu hidup yang siap dibangun, saudaraku, menjadi apa? Menjadi rumah Tuhan. Komunitas kerajaan itu rumah Tuhan, yaitu alatnya, saudaraku, ya, alatnya Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah, ya. Jadi komunitas kerajaan itu, saudara, itulah yang kita mau terus kita dengung-dengungkan, bangun rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan itu kan komunitas, saudara, bukan gedung, ya, bukan acara-acara, batu-batu hidup yang disusun rapi, ya, disusun rapi, saudara, ya, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Wow, ini keren, saudara. Nah, ini komunitas kerajaan adalah pusat solusi nanti, ya. Di dalamnya suami istri hidup dalam covenant,
ya. Wow, mereka luar biasa, saudaraku. Di dalamnya orang tua didik anaknya, saudara. Anak-anaknya dididik, saudaraku, di dalam Tuhan. Sehingga anak-anaknya berbahagia hidupnya, panjang umurnya. Ya, saudara. Kemudian bapak-bapak berfungsi, ya, membapai anak-anaknya. Ada bapaknya, ada pembapaan di dalam, saudaraku, komunitas kerajaan ini. Ya, di dalamnya ada apa, saudaraku? Ya, orang-orang yang disebut extended family. Ya, kalau ada orang yang udah keburu, yang misalnya nggak lengkap, ya di dalamnya, saudaraku, mungkin ya ada apa, saudaraku? Ada orang yang mungkin single parent, ya dia harus gabung ke komunitas kerajaan yang ada bapaknya, yang ada orang tuanya, supaya kalau dia punya anak ada yang ikut membapai, saudara. Ya, di situ diterangkan lagi di dalam Alkitab, karyawan-karyawannya bekerja kepada bosnya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti kingdom business, saudara, kingdom marketplace, ya. Nah, jadi komunitas yang di dalamnya, saudara, orang yang bekerja, ya, dia diperlengkapi sehingga di dunia kerja dia menjadi kingdom, ya, kingdom workers, saudara, kingdom businessmen, kingdom teacher, ya, kingdom professionals, ya, saudaraku. Nah, ini komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun, saudara. Nah, ini nggak bisa terbangun kalau nggak ada kompak, ya. Nah, kompak ini, ya, Yesus mulai membangun komunitas kerajaan dari dua orang. Siapa itu? Yohanes dan, ya, siapa, saudaraku? Andreas. Dimulainya dari kompak, ya. Makanya kita tahun ini, saudaraku, mau bangun kompak dulu. Saudara mesti ada di dalam kompak dulu. Ini cikal bakalnya untuk menghasilkan komunitas kerajaan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jangan sampai saudara, ya, apa, miss. Mari kita evaluasi tahun ini bagaimana kompak kita, sudah kompak sejati enggak? Ingat, kompak sejati punya apa, saudaraku? Konsep yang benar. Kedua, apa, saudaraku? Ya, DNA yang benar. Ketiga adalah tujuan yang benar. Ya, puji Tuhan, karena waktu saya harus segera pindah ke MCD berikutnya. Saya serahkan selanjutnya ke dalam teman-teman yang sedang bertugas. Tuhan memberkati. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Kak Edi, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu, karena hari ini Kak Edi langsung ada keperluan lagi, jadi pengumumannya saya ulangi lagi ya Saudara, bahwa mesbah pagi kita setiap hari diadakan di hari Senin sampai Jumat ya. Lalu equipping KED yang biasa di hari Sabtu itu dipindahkan ke hari Senin. Jadi khusus hari ini aja di hari Selasa. Jadi minggu-minggu berikutnya kita akan di-equip oleh KED setiap hari Senin. Jamnya sama ya Yul, jam Iya, 5 sudah mulai. Nah, jamnya yang dengan jam yang sama. Jadi mesbah pagi kita di jam 4.45 seperti biasa. Lalu equipping KED kita dimulainya lebih pagi ya Bapak Ibu, yaitu di jam 5. Karena KD jam 6 sudah ada jadwal lain di tempat lain ya. Jadi dengan padatnya jadwal KD bersyukur kita masih bisa dapat slot untuk di equip ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita juga siapkan hati untuk terus bersama diperlengkapi supaya kita bisa makin bertumbuh. Baik. Oke, mungkin kita akhiri ya Kak ya untuk mesbah pagi hari ini ya. sekarang jam berapa sih Wi? Kalau mau masuk BR bisa juga si Willy udah siapin belum coba? Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya kenapa kita hari Sabtu kita apa di Sabtu Minggu ya kita liburkan ya. Kemarin kan hari Minggu aja. Karena saya melihat dari Sabtu banyak mungkin aktivitas yang bersama keluarga supaya juga Bapak Ibu bisa maksimal ya bisa menjadi berkat juga supaya Sabtu jadi kita liburkan. Jadi
Equipping ini setiap hari Senin sekarang sama ke Edi. Jadi Bapak Ibu join ini jangan telat ya, karena kalau telat Bapak Ibu akan ketinggalan banyak hal. Ya jam 5 lewat 5 ya sudah mulai equipping gitu. Jadi apa yang disampaikan hari ini mungkin menjadi bahan evaluasi ya Yul ya. Bahan evaluasi Betul. perenungan kita sama gitu ya. Dan kerinduan saya adalah yuk kita tetap semangat ya, tetap semangat sekalipun kondisi situasi ya mungkin banyak hal ya kesibukan, tapi biar kita tetap semangat di dalam Tuhan. Oke. Ya, mungkin kita itu aja Yul masuk ke. Oh ya, satu lagi. Kemarin yang buat Bapak Ibu yang ikut apa namanya? Equipping bersama Pak David Basuki, mungkin yang belum terinform, saya sudah sampaikan di grup kemarin, saya sudah diskusi sama Pak David. Jadi semalam tidak diadakan dan kita nanti akan mendata ulang ya, akan mendata ulang yang ikut equipping Pak David di hari Senin malam, supaya yang ikut itu betul-betul orang yang memang mau belajar, karena kerinduan Pak David adalah ada PR betul-betul dibaca. Kedua adalah betul-betul kalau pas ditanya sudah langsung menjawab, aktif menjawab, sekalipun memang ya kita lagi belajar, jadi takut, jangan takut ya menjawab. Jadi nanti akan saya infokan ulang kapan akan mulai, akan didata kembali yang betul-betul mau ikut belajar bersama ya. Karena Pak David kan sudah menyiapkan waktu, tapi ketika minta respon nggak pada jawab kan kasihan juga. Oke, bisa masuk ke BR kali Yul masih ada waktu. Iya. Eh, Willy udah Sudah sih, sudah. siap Willy ya? sudah siap, Willy? Sorry Kak, saya pakai handphone lagi. Oh ya sudah Oh, nggak apa-apa. Kalau begitu hari ini tidak ada BR ya. Oke, Iya, sampai iya. ketemu besok pagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau udah tidak ada, jelas. sampai ketemu ya besok pagi ya. Oke, Tuhan Oke, Yesus Tuhan memberkati. berkati. Yuk, Thank you Kak, thank you semua. Terima kasih dan berkati. Tuhan berkati. Teman Yuk. dan semuanya. Tuhan berkati.